Halo semuanya, kembali lagi di Cah Jowo Hobi Auto ya. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan ya sedikit tentang speedometer ini. Jadi ini bukan masalah saya kena tipu atau mungkin gimana ya. Yang penting ini saya kecewa dengan produk ini ya. Yang barusan 1 hari yang lalu saya beli di Shopee ya kan. Jadi mungkin ini adalah pertama dan satu kalinya saya upload mengenai detail tentang penjelasan speedometer Yamaha Vixion import ya, yang mereknya itu Gorilla. Ini ada kardusnya, ini dia, kalian bisa lihat. Jadi Gorilla ini menciptakan speedometer yang hampir mirip dengan Yamaha Vixion. Jadi di sini itu saya mengalami kecewa. Jadi saya itu membeli di Shopee ya kan, yang kukira barangnya normal ya kan, ternyata tidak. Jadi tidak sesuai dengan bintang yang ada di kolom penilaian ya. Jadi buat kalian yang ingin membeli sesuatu ya kan, harap untuk melihat review penilaian secara asli ya, real, bukan penilaian hanya berdasarkan dari bintang-bintang saja. Jadi keluhan di sini itu ya kan, coba saya akan lihatkan ini ya. Oke, saya coba akan nyalakan speedometernya ya. Bentar. Itu dia. Jadi untuk semua indikatornya itu berfungsi dengan normal. Namun di sini ada satu hal yang bikin mengecewakan saya, yaitu speed sensornya itu tidak bisa jalan ya kan. Bukan karena faktor kerusakan dari sensor speednya tersendiri atau magnetnya, itu bukan. Sampai-sampai saya sudah menambahkan 4 buah magnet ya, yang sebetulnya magnet itu sendiri 2 pun ya cukup ya. Tapi ini karena saya penasaran ya kan, penasaran dengan kondisi speedometer ini, saya mencoba untuk menambahkan 2 biji magnet lagi. Namun ternyata hasilnya tetap sama saja. Dan ketika motor ini ya kan jalan di RPM 5000 yang seharusnya mungkin di angka kecepatannya itu 30 km per jam, itu hanya menunjukkan angka 1, dan bahkan untuk naik ke angka 2 nya itu sangat-sangat lemot sekali ya. Dan penjual dari speedometer ini saya komplain, dia tidak menjawab kata-kata apa dan hanya oke dan iya saja. Dan saya mencoba untuk pengajuan untuk pengembalian dana ya, karena ini sudah dibeli. Jadi saya di sini akan menjelaskan juga tentang fiturnya apa saja ya yang ada di speedometer Yamaha Vixion import ini merek Gorilla. Jadi di sini itu ada yang namanya trip 1 ya kan, trip 2, dan mode Odo. Di mode Odo ini jika ditekan yang lama itu ada fitur ganti warna ya. Jadi ada 7 warna di sini ya kan. Nah, kemudian jika sudah ditekan lama lagi dia akan mengatur tingkat cahaya ya. Bentar, ini saya ganti ke warna yang lebih terang dulu. Ditekan lagi di mode ILL ya. Jadi ini ILL itu adalah penerangan LCD-nya ya, yang mungkin belum ada di speedometer variasi lainnya mungkin ya kan. Karena sebelumnya saya memakai speedometer yang merek Gorilla juga, yang CB500X itu dia fiturnya lebih komplit sekali ya. Dari lingkar roda depan, dari berapa silindernya, dari berapa pulsernya, itu komplit dia. Tapi kalau untuk speedometer ini ya merek Vixion yang impor merek Gorilla itu cuman ada 2. Jadi pergantian warna dan penyetelan cahaya ya.
jadi terang, redup atau gimana. Dan untuk speedometer ini itu jika fungsi dari lampu jauhnya itu diaktifkan, ya kan, itu warnanya akan berubah sendiri ketika lampu tembaknya itu dinyalakan. Jadi menurut saya speedometer ini kurang cocok buat kalian yang ingin pasang speedometer seperti ini ya. Jadi mending pakai speedometer yang asli dari Yamaha Vixen sekalian, atau kalian bisa beli speedometer variasi lainnya yang lebih komplit instrumennya dan fungsi dan fitur-fiturnya ya. Jadi ini buat pelajaran saya, ya kan. Dan untuk kalian yang belum masih penasaran atau yang belum mengetahui tentang hal ini saya posting bukan untuk menjelek-jelekkan, namun memang seperti ini apa adanya ya. Saya bicara dan saya tunjukkan bahwa speedometer ini kurang rekomendasi buat kalian ya. Dan ini entah bagaimana cara ngakalinya supaya ini bisa jalan ya normal seperti speedometer lainnya, saya kurang tahu ya kan. Dan ini pun sudah saya tambahkan ya kan. Ini magnetnya itu ada berapa, coba, ada 4 ini, kalian bisa lihat 1 2 ya kan itu. Terus di sini ada 3 4 itu ada ketutupan ya. Seharusnya ini kalau speedometernya itu normal itu jauh lebih sensitif loh, padahal itu posisinya itu udah mepet tuh, kalian bisa lihat. Jadi untuk sensornya itu udah mepet sekali 0,10, bayangkan masih tetap saja nggak bisa. Yang kukira itu hanya kabel speed sensornya yang rusak ya kan, ternyata yang rusak, yang kurang bagus memang speedometernya. Jadi buat kalian lebih baik beli speedometer yang lainnya, dan memang sudah terreview dan teruji dengan baik ya. Karena mungkin saya cari ya referensi-referensi di YouTube untuk speedometer model ini belum ada yang lengkap mereview tentang kekurangan speedometer ini, Gorilla Vixen impor ini ya. Jadi cuman ada 2 di tombol pengaturan ini, warna dan penerangan cahaya di lampu LCD-nya ini ya. Dan kalau masalah RPM itu gampang bisa diakalin ya, karena ini sudah saya pasangkan modul RPM jadi normal. Itu dia. Ya kan, kalian bisa lihat normal. Dan perbedaannya dengan Yamaha Vixen asli speedometernya, ketika dinyalakan itu di panel depan itu ada tulisan High Pro. Itu kalau di Vixen yang asli original itu dia lampunya langsung nyala. Namun kalau yang speedometer ini itu terlambat ya. Jadi barangkali ya buat teman-teman yang sudah memasang video ini dan tahu caranya ya kan, bagaimana menstabilkan dan mensensitifkan sensor ini indikator speednya itu dengan baik, boleh komentar di bawah ya. Oke. Jadi sampai di sini belum ketemu juga penyakit untuk menormalkan di bagian kecepatan kilometer ini ya. Oke, kurasa itu dulu video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah. Pokoknya pesan saya, kalian jangan beli speedometer ini ya. Selain inilah pokoknya ya, aftermarket yang lainnya yang fiturnya jauh lebih komplit, lebih keren ya. Dan nanti saya akan bahas video selanjutnya tentang pengakuratan speedometer yang aftermarket ya, variasi yang lainnya. Oke, ditunggu videonya selanjutnya. Terima kasih semuanya.